Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Mursia yang saya hormati dan tidak lupa kepada teman-teman Rombel D yang saya banggakan. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Nasuha dengan NPM 24403011779. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Yang pertama ada Lailatun Nasihah. Yang kedua ada Musriatun. Yang ketiga ada Meisha Eka Wulandari. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang organisasi konsep. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan menuju ke materi yang pertama. Kepada teman saya persilahkan. Nah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama adalah organisasi konsep. Organisasi konsep adalah cara menyusun dan menggabungkan berbagai konsep di dalam pikiran menjadi struktur yang lebih bermakna dan struktur yang jelas. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam pikiran kita itu mesti banyak sekali konsep-konsep yang lainnya. Nah, nanti yang dimaksud organisasi konsep itu adalah menggabungkan atau menyusun, begitu teman-teman. Nah, contohnya, organisasi konsep tidak dapat berdiri sendiri. Ia ditentukan oleh berbagai jenis-jenis yang membedakannya. Semisal kayak kalau ada bagian berarti ada keseluruhan begitu. Terus kalau ada khusus itu ada umum begitu. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Contohnya ya teman-teman. Pembahasan paling umum itu adalah contohnya kita ambil suatu binatang. Nah, di dalam pikiran kita binatang tuh kan banyak ya teman-teman. Nah, contohnya kita ambil yang hewan mamalia begitu. Nah, contohnya hewan yang mamalia itu seperti apa sih? Nah, nanti khususnya kita langsung tertuju kepada ada ayam. Ayam bertelur. Terus ada apa ya teman-teman? Ada sapi, ada kambing. Nah, begitu. Nah, di dalam organisasi konsep ini juga memiliki ciri-ciri tertentu. Jadinya tidak semua sama begitu. Kalau kita bandingkan ayam dengan sapi atau kambing kan berbeda ya teman-teman. Kalau sapi kambing itu badannya ada yang kecil, ada yang besar begitu. Kalau yang ayam itu kan kita bertelur, bersayap begitu. Jadinya organisasi konsep adalah cara menyusun dan menggabungkan berbagai macam konsep di dalam pikiran kita agar menjadi struktur yang lebih jelas dan bermakna. Begitu teman-teman. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya adalah model semantik hierarkis oleh Collin dan Quailian. Model semantik hierarkis yang dikembangkan oleh Collin dan Quailian menjelaskan bagaimana manusia menyimpan makna kata dalam memori. Model ini informasikan tidak disimpan secara acak, tetapi dalam jaringan yang terdiri dari simbol-simbol atau kode yang saling berhubungan dan tersusun secara bertingkat, dari konsep yang paling umum ke yang paling khusus. Dalam sistem ini, ada yang disebut dengan prinsip pewaris fitur, artinya ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh suatu kategori di tingkat atas atau akan otomatis dimiliki oleh kategori di bawahnya. Misalnya, jika binatang memiliki ciri bernyawa, maka burung dan perkutut tidak perlu lagi dijelaskan memiliki ciri tersebut, karena sudah otomatis mewarisinya. Seperti yang ada di tabel samping ini. Nah, kalau kita lihat tabel ini, misalnya di tingkat paling atas ada binatang yang memiliki ciri-ciri bernyawa. Nah, ciri ini tidak ditulis lagi di bagian burung atau perkutut, tapi tetap berlaku. Artinya, ketika kita menyebut perkutut, otak kita sebenarnya sudah langsung memahami bahwa perkutut itu bernyawa, tanpa harus menyimpan ulang informasi itu di setiap level. Jadi, prinsip ini membuat penyimpanan informasi jadi lebih efisien karena otak kita tidak perlu menyimpan data yang sama berulang-ulang. Selanjutnya itu ada
Hubungan antar konsep dalam model ini disebut sebagai hubungan adalah atau is a relationship yang bersifat vertikal. Contohnya, perkutut Bangkok adalah bagian dari perkutut dan perkutut adalah bagian dari burung. Hubungan ini menunjukkan bahwa suatu konsep termasuk dalam kategori yang lebih besar. Selanjutnya di slide kedua ada waktu, reaksi, dan keterbatasan model. Model ini juga menjelaskan tentang kecepatan manusia dalam memproses informasi yang disebut dengan jarak semantik. Semakin dekat jarak antar konsep dalam hierarki, maka semakin cepat otak memprosesnya. Sebaliknya, jika jaraknya lebih jauh, maka waktu yang dibutuhkan juga akan lebih lama. Misalnya, pernyataan perkutut adalah burung akan lebih cepat dipahami karena hanya melewati satu tingkat, sedangkan ungkapan perkutut adalah binatang membutuhkan waktu lebih lama karena harus melewati 2 tingkat dalam hierarki. Namun model ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama adalah adanya efek tipikalitas, yaitu tidak semua anggota kategori dikenali dengan kecepatan yang sama. Misalnya, orang lebih cepat mengenali perkutut adalah burung dibandingkan penguin adalah burung, padahal keduanya berada dalam tingkat hierarki yang sama. Kedua, terdapat kejanggalan dalam hierarki. Dalam kenyataannya, manusia seringkali lebih cepat mengatakan kerbau adalah binatang dibandingkan kerbau adalah mamalia. Meskipun secara ilmiah mamalia itu lebih spesifik. Yang ketiga, model ini juga kurang mampu menjelaskan konsep yang sifat abstrak, seperti keadilan atau cinta, karena konsep tersebut tidak memiliki ciri yang jelas dan sulit dimasukkan ke dalam struktur hierarki yang kaku. Jadi, meskipun model ini membantu kita memahami cara kerja memori semantik secara sistematis, pada kenyataannya cara berpikir manusia tidak selalu kaku dan logis, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman dan kebiasaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita masuk di model perbandingan fitur. Model perbandingan fitur adalah model dalam psikolinguistik yang menjelaskan bahwa manusia memahami konsep dengan membandingkan fitur atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu konsep. Model ini dikemukakan oleh Edward Smith pada tahun 1974. Jadi, pemahaman konsep dilakukan dengan membandingkan fitur antar konsep. Nah, fitur-fitur itu ada apa saja? Ada fitur wajib dan juga fitur opsional. Fitur wajib adalah ciri utama atau wajib yang harus dimiliki oleh suatu objek. Jadi, jika ciri tersebut tidak ada, maka objek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai konsep tersebut. Lalu, kalau fitur opsional adalah ciri tambahan yang biasanya ada tetapi tidak wajib. Jadi, fitur ini hanya memperkaya gambaran atau membantu memperjelas dari konsep tersebut saja. Untuk contohnya yaitu ada sepeda. Nah, sepeda ini wajib memiliki ban tetapi tidak harus ada boncengannya, begitu. Nah, lalu kedua fitur ini dibandingkan melalui 2 tahap, yaitu ada tahap awal dan juga tahap lanjutan. Nah, tahap awal adalah membandingkan semua fitur dari 2 konsep untuk melihat tingkat kemiripannya. Nah, jadi pada tahap ini kita akan membandingkan semua fitur dulu nih, dari fitur yang wajib maupun yang opsional kita bandingkan dulu. Jika kedua konsep itu memiliki kemiripan, maka kita anggap keduanya itu saling berkaitan. Lalu, jika kemiripannya itu terlalu dekat, kita juga bisa masuk di tahap yang kedua atau tahap lanjutan. Nah, kita masuk ke contoh. Di situ ada bagan, bisa dilihat ada bagan model perbandingan fitur, yaitu ada konsep burung dan juga konsep robin. Nah, di situ kan burung dan robin itu memiliki kemiripan fitur, yaitu ada objek fisikal, bernyawa, dan juga berbulu. Maka kita anggap kedua konsep itu saling berkaitan. Dan juga kita kan belum bisa membedakan secara jelas antara burung dan robin, sehingga kita masuk di tahap yang kedua, yaitu tahap lanjutan. Nah, tahap lanjutan ini membandingkan fitur wajib yang menentukan perbedaan konsep. Nah,
Jadi, dengan perbandingan tersebut, kita dapat menemukan perbedaan fitur, yaitu fitur yang ada pada satu konsep, tetapi tidak ada di konsep yang lain. Nah, kita melanjutkan contoh yang tadi, itu ada yang membedakan robin dan burung. Itu robin memiliki dada merah, sedangkan burung itu dadanya itu bisa berwarna selain merah, begitu. Jadi dapat kita simpulkan dari perbandingan tersebut bahwa burung itu lebih tinggi hierarkinya daripada robin, karena semua fitur yang ada pada burung itu dimiliki oleh robin, sedangkan semua fitur yang dimiliki oleh robin itu tidak dimiliki oleh burung. Begitu, jadi dapat kita simpulkan pula di model perbandingan fitur ini bahwa manusia memahami konsep itu dengan membandingkan ciri-cirinya, mulai dari yang umum lalu ke yang khusus atau ke yang spesifik. Baik, kita ke yang selanjutnya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya yaitu Spreading Activation Network Model adalah model yang dikemukakan oleh Alan M. Collins dan Elizabeth F. Loftus yang menyatakan bahwa konsep disimpan dalam bentuk node-node yang saling berkaitan dalam suatu jaringan. Jarak antara node dengan node lainnya menunjukkan kedekatan antar konsep, di mana semakin dekat jaraknya, semakin dekat pula hubungan maknanya. Model ini tidak berbentuk hierarki, melainkan jaringan yang kompleks karena satu konsep dapat berhubungan dengan banyak konsep lainnya. Jadi, Spreading Activation Network Model adalah model yang menjelaskan bagaimana konsep disimpan dalam pikiran manusia. Dalam model ini, konsep tidak disusun secara bertingkat, tetapi dalam bentuk jaringan yang saling terhubung. Artinya, satu konsep bisa berkaitan dengan banyak konsep lain. Selain itu, setiap hubungan antar konsep memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Ada yang sangat dekat dan juga ada yang lebih jauh. Sedangkan cara kerjanya yaitu ketika satu konsep diaktifkan, maka aktivasi tersebut akan menyebar ke konsep lainnya yang berhubungan. Konsep yang hubungannya dekat akan lebih cepat dipahami dibandingkan yang hubungannya jauh. Contohnya yaitu ketika kita mendengar kata jeruk, kita lebih cepat mengaitkannya dengan buah daripada sayur, karena hubungan antara jeruk dan buah lebih dekat. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri model. Yang pertama, konsep berbentuk jaringan atau node. Yang kedua, tidak hierarkis. Yang ketiga, ada hubungan antar konsep. Dan yang terakhir yaitu aktivasi menyebar. Jadi, Spreading Activation Network Model memiliki ciri bahwa konsep dalam pikiran manusia disimpan dalam bentuk jaringan atau node yang saling terhubung, bukan secara hierarki. Artinya, satu konsep bisa terhubung dengan banyak konsep lain berdasarkan makna atau pengalaman. Selain itu, setiap hubungan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Ada yang kuat dan ada pun yang lemah. Selanjutnya yaitu cara kerja atau proses. Yang pertama, konsep diaktifkan. Yang kedua, aktivasi menyebar ke konsep lain. Dan yang ketiga, konsep yang dekat lebih cepat diakses. Cara kerjanya yaitu ketika kita mendengar atau memikirkan suatu kata, konsep tersebut akan langsung aktif dalam pikiran. Aktivasi ini kemudian menyebar ke konsep lain yang berkaitan. Konsep yang memiliki hubungan dekat akan lebih cepat muncul dan dipahami, sedangkan yang hubungannya jauh akan lebih lambat untuk dipahami karena aktivasinya lebih lemah. Contohnya yaitu ketika kita mendengar kata jeruk, kita langsung mengaitkannya dengan buah karena hubungannya dekat dan sering digunakan. Nah, aktivasi ini bisa menyebar ke konsep lain seperti jeruk itu mengandung vitamin C atau memiliki rasa asam. Namun, jika dikaitkan dengan sayur, kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena hubungannya tidak kuat. Contoh lainnya yaitu pada kata hujan. Nah, pasti kita langsung
berpikir. Yang dibutuhkan itu apa? Seperti payung, dan kata lain yaitu dokter dengan hubungan rumah sakit. Karena konsep-konsep tersebut saling berhubungan dalam pengalaman kita. Jadi, model ini menunjukkan bahwa pemahaman manusia dipengaruhi oleh hubungan dan kedekatan antar konsep dalam suatu jaringan pikiran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita sudah di penghujung materi ini. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, materi ini menjelaskan bahwa konsep dan makna bahasa disimpan serta diproses di dalam pikiran manusia dan melibatkan beberapa model, yaitu model organisasi konsep, model hierarki semantik, dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman makna dan konsep itu terjadi karena beberapa hubungan antar konsep, perbedaan ciri-ciri, atau perbandingan antar fitur lainnya. Jadinya, pemahaman makna bukan hanya menggunakan satu model, tetapi juga menggunakan beberapa model lainnya. Baik, itu saja yang bisa kelompok 7 sampaikan. Bila ada kata atau kurang dalam bertutur, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.